I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Proses pembelajaran berdasarkan standar kompetensi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Proses adalah serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Segala proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non-manusia, yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka harus melaksanakan 3 tahapan yaitu A. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013 adalah 1. Kegiatan yang mula-mula harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan di dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 2. Selanjutnya, guru harus mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah terkait siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. 3. Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi, kemudian langsung dilanjutkan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. 4. Terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan outline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. 2. Kegiatan inti. Pada hakikatnya, kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang akan dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar dengan cara yang aktif menjadi seorang pencari informasi serta dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan inti harus sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kegiatan inti mencakup proses-proses berikut. 1. Melakukan observasi. 2. Bertanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengalokasikan informasi-informasi yang telah diperoleh dan mengkomunikasikan hasilnya. 3. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan atau memberikan tugas baik bagi individual maupun dengan kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Perlu diingat bahwa KD diagregasikan dalam 4 KI atau kompetensi inti. 1. KI berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. 3. Berisi tentang pengetahuan terhadap materi ajar. 4. Berisi tentang penyajian pengetahuan. Standar proses pembelajaran kurikulum merdeka atau KURMA. Kurikulum merdeka adalah
kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 ayat 1, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. 2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perancangan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Penilaian proses pembelajaran. Pasal 2 ayat 1, cara untuk mencapai tujuan belajar dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman yang berkualitas. 2. Strategi pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas dilaksanakan dengan memberikan kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan masyarakat, dan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar, dan standar isi memberikan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran menyangkut pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologis yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar MI SDLB paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SMP, MTS, SMPLB, atau paket B disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep. Bitches on my line, and you know